Education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor, that the son of a mine worker can become a president of a great nation. It is what we make out of what we have, not what we are given, that separates one person from another person. Kata pengantar dari Nelson Mandela mengawali perbincangan kita pada episode kali ini, karena tamu kita pada episode kali ini adalah calon ilmuwan muda dari Indonesia yang sementara menempuh studi doktoratnya di salah satu universitas ternama di Italia, khususnya di kota Badi. Terima kasih banyak Astrid atas kesediaannya untuk berbagi dengan kita. Terima kasih banyak Romo, sungguh suatu kehormatan saya bisa diundang di sini. Oke Astrid, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dalam beberapa menit ke depan untuk berbagi ya. Oh ya, Astrid aslinya dari mana? Saya asli dari Indonesia Timur, Provinsi Maluku, Kota Ambon. Astrid sebelum ke Italia, saya dengar jadi dosen ya. Mengajar di mana dan universitas apa? Saya mengajar di Universitas Patimura, di Fakultas Pertanian jurusan peternakan, lebih fokus ke kesehatan ternak. Oh, setelah itu memilih dan memutuskan untuk melanjutkan studi ya? Benar, karena sebagai seorang dosen penting untuk upgrade keilmuan. Kalau tidak, apa yang bisa kita bagikan dengan mahasiswa kalau kita tidak sering mengupgrade ilmu? Oh iya, Astrid dapat beasiswa dari program apa ya? Beasiswa saya saat ini berasal dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia, LPDP. Itu beasiswa Indonesia yang diberikan untuk semua anak-anak bangsa, mau kuliah di dalam negeri atau di luar negeri, master ataupun PhD, dibiayai oleh negara. Bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa itu? Prosesnya? Jadi LPDP biasanya dalam 1 tahun membuka 2 kali kesempatan untuk melamar, bulan Juni dan sekitar bulan Juni dan bulan kalau tidak salah September begitu. Kita melamar, ada 3 tahapan seleksi. Kemudian setelah dinyatakan lolos dari beasiswa, kita akan mencari universitas. Setelah kita mendapatkan letter of acceptance ataupun diterima secara resmi oleh universitas, maka kita mengajukan itu ke LPDP untuk kemudian diberikan pembiayaan selama kuliah. Kalau master maksimal 24 bulan, kalau doktor maksimal 48 bulan. Dari Maluku, Ambon, torang dari Maluku, torang dari Ambon, dari Maluku ke Italia, dari dosen menjadi mahasiswa. Bagaimana rasanya? Kalau boleh jujur Romo, saya merasa seperti belajar lagi. Jadi belajar ulang, seumpama bayi yang baru merangkak. Karena kenapa saya menyatakan seperti itu, karena disiplin keilmuan yang berbeda. Dari dulunya hanya belajar lebih fokus ke hewan, ternak, sekarang lebih fokus ke manusia. Jadi sampelnya diambil dari rumah sakit, dan secara keilmuan itu sangat berbeda. Jadi belajar dari nol kembali, Romo. Kira-kira itu yang menjadi bisa saya kembali sampaikan. anak kecil ya. Benar. Meskipun iya. Oh, teman-teman mahasiswanya di universitas sekarang bagaimana? Apakah seumur atau? Sekarang mereka lebih muda-muda belia,
sangat bersemangat untuk sekolah lagi dan sekolah lagi. Kalau dibilang di LPDP itu kalau yang melamar umur 30-an ke atas itu sepertinya sudah angkatan perang, angkatan yang sudah berumur, sedangkan Oh ya. anak-anak yang baru lanjut master ataupun doktor itu masih muda-muda belia, 23, ada yang 25 sudah bisa doktor. Oh Jadi ya. mereka semangat untuk belajar. Ya, tapi jangan berkecil hati karena education has no age, and see education is beyond age. Jadi ini sebuah kesempatan bagi setiap orang untuk belajar. Karena menurut saya belajar merupakan proses yang berkelanjutan. Hidup sendiri adalah merupakan sebuah pembelajaran yang berkelanjutan. Oh ya, program yang sementara, oh ya, saya lupa. Di sini di universitas mana ya? Di Sapienza University of Rome, Romo. Oh ya, ambil program apa ya? Ambil microbiology. Apa itu? Kalau saya saat ini bekerja lebih banyak dalam tanda kutip penelitian lebih banyak mengarah ke mengetahui resistensi antibiotik pada bakteri. Bakterinya itu kebetulan bakterinya lebih banyak di rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Apa nama bakteri itu apa ya? Acinetobacter baumannii, salah satu bakteri yang saat ini menjadi concern dari Badan Kesehatan Dunia WHO, menjadi prioritas daftar nomor 1 karena kemampuannya untuk kebal terhadap semua jenis antibiotik. Jadi kalau menginfeksi manusia, pemberian antibiotik tidak lagi dapat menyembuhkan. Oh iya? Iya. Jadi sekarang menjadi concern utama para peneliti dunia. Oh, bakteri ini berasal dari apa ya? Oh, dari mana? Dan cara kerjanya bagaimana? Jadi bakteri ini sebenarnya dia dari lingkungan, cuman pindah ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dia berevolusi, bermutasi genetik secara progresif, sehingga membuat dia lebih kebal. Karena Romo tahu di rumah sakit itu pemberian antibiotik itu masif untuk pengobatan, terutama untuk pasien-pasien yang berada di unit gawat darurat di ICU atau IGD. Dan bakteri ini punya kemampuan untuk bertahan hidup di kondisi ekstrim. Dan kebanyakan bakterinya itu tinggal di alat bantu yang biasa dipakai oleh pasien yang kondisinya agak membutuhkan pertolongan, misalnya untuk pernafasan, kemudian untuk saluran kemih. Jadi bakterinya ada di alat bantu napas buatan, kemudian ada di kateter. Oh ya. Sehingga dengan mudah bakterinya bisa masuk ke manusia. Nah, sebenarnya dia tidak mematikan, hanya saja karena pasien itu sudah punya sakit dari awal. Kemudian dengan pemberian antibiotik yang harusnya bisa mencegah infeksi sekunder, begitu Romo, justru tidak mempan karena kemampuannya untuk beradaptasi dan kebal terhadap antibiotik itu yang bikin jadi problem baru sebenarnya. Oh iya, berarti bakteri ini sering menyerang pasien yang memiliki penyakit yang kritis ya. Umumnya pasien yang masuk rumah sakit yang ada kemudian diberikan misalnya operasi atau luka bakar yang parah, ataupun orang tua yang rawat inap di rumah sakit, ataupun orang dengan imun yang rendah, itu cepat sekali diinfeksi oleh bakteri ini ya. Berarti sampai sekarang belum ada penemuan yang menemukan sebagai antibiotik untuk antidot atas bakteri ini ya. Sebenarnya ada satu sekarang namanya colistin, salah satu itu kalau mau dibilang paling terakhir
pertahanan terakhir kolistin. Cuman para dokter medis agak juga memikirkan bahwa ini resikonya terlalu tinggi karena pemberian dalam jangka panjang kolistin itu justru merusak organ dalam tubuh. Jadi mau awalnya untuk membunuh bakteri atau mengendalikan populasinya, justru memberikan kerusakan yang baru bagi tubuh pasien. Nah, jadi sekarang mereka sementara mencari-cari cara untuk entah itu kandidat antibiotik baru, entah itu vaksin, atau juga ada virus khusus namanya bacteriophage yang bisa membunuh bakteri. Oh iya, Iya. membunuh bakteri menggunakan bakteri yang lain ya. Jadi virus itu spesifik ke bakteri tertentu. Oh, Jadi namanya bacteriophage. itu bagaimana prosesnya? Dia harus disuntikan ke pasien setelah itu baru apa atau bagaimana? Kalau pengobatan bacteriophage dengan bacteriophage saat ini, kalau saya tidak salah, nanti dikoreksi lagi. Oke. Itu di Rusia atau beberapa daerah di beberapa negara itu sudah pakai bacteriophage. Itu dalam bentuk kapsul, Romo. Oh ya, dalam oke. bentuk kapsul. Tapi mereka buat sangat spesifik. Bakteri ini, bacteriophage-nya ini. Cuman itu masih belum secara publik gitu. Sekarang para ilmuwan masih terus mencari apakah ini pengobatannya Masih dalam tahap efektif. laboratorium ya. Benar, tahap Romo. pencobaan di laboratorium ya. Benar, Romo. Untuk penelitian-penelitian yang sementara dilakukan, apakah sudah dilakukan dengan pasien manusia atau hanya sebatas pada hewan? Setahu Astri. Kalau sekarang memang awalnya uji coba ke hewan dulu kan, Romo. Iya. Sekarang itu sudah ada kemajuan lagi, jadi kita tidak memakai hewan, kita mengembangkan dari sel punca atau stem cell. Jadi sel awal ketika Sel terjadi manusia perembuahan, ini ya? iya, Oke. terjadi perembuahan, kemudian satu sel berkembang biak menjadi beberapa ribuan sel dan berdiferensiate jadi sel ini dan sel A dan B dengan fungsi yang berbeda. Nah, kita pakai itu namanya organoid sekarang, Romo. Dan itu dipakai untuk mengetahui respon yang kalau dibilang 90% mirip dengan respon yang dialami oleh manusia. Jadi kita tidak langsung ke manusianya, tapi replika dari respon tubuh manusia itu kita tahu dengan itu pakai organoid itu, Romo. Kira-kira seperti itu. Untuk pasien-pasien yang dipilih untuk menjadi pasien pencobaan terhadap bakteri ini, itu dipilihnya berdasarkan apa? Kriterianya ya, maksud saya. Kalau misalnya untuk mengetahui respon antara antibiotik dengan organoid itu kita tidak pilih pasien, Romo. Oh gitu. Jadi organoid itu kita seperti organ kumpulan sel yang kita biarkan di laboratorium. Oh oke. Tapi kalau misalnya saya pikir langsung ke manusia. Oh ya maaf ya. Tapi ada juga saya awam sekali tentang tidak apa. Boleh. Tapi ada juga Romo, ini kalau tidak salah kemarin saya ikut conference. Ada tim peneliti dari Universitas di Italia juga. Mereka mengembangkan, mereka memakai organ asli, Romo. Oh iya? Ya, jadi mereka pakai kemudian organnya itu dimodifikasi sehingga bekerja di luar tubuh manusia, kemudian mereka cari reaksi, jadi real time, benar-benar hampir 100% mirip dengan kondisi kalau dialami oleh manusia. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan sekarang berarti semakin berkembang ya penelitiannya, semakin berkembang dan ini merupakan sebuah kabar gembira ya untuk bisa melawan bakteri apa ini? Apa namanya bakteri ini? Acinetobacter baumannii, Romo. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit jika diizinkan. Sekarang resistensi antibiotik ini sangat
penting untuk menjadi perhatian semua karena diperkirakan tahun 2030 akan ada 50 juta kasus kematian yang disebabkan oleh resistensi bakteri ini ya, semua jenis bakteri yang resisten terhadap antibiotik. antibiotik lebih dari 3 jenisnya, lebih dari 3 kelas antibiotik yang berbeda. Oh ya? Ya, jadi untuk tindakan preventifnya perlu dilakukan apa saja? sebenarnya kalau untuk mencegah infeksi bakteri itu caranya sangat sederhana, cuci tangan bersih. Kemudian yang penting kalau diberikan resep oleh dokter antibiotik khususnya harus dihabiskan. Oh ya? Tidak boleh, karena itu kan ada selalu ada setiap kali resep antibiotik harus dihabiskan untuk berapa lama, dosisnya apa saja. Kalau kita misalnya minum saat ini, kemudian nanti teringat ada sisa antibiotik, kita minum lagi berikutnya, itu justru membuat bakterinya bermutasi. Jadi dia tidak lagi Dan berkembang kebal. cepat ya. Dia sudah tidak lagi sensitif untuk antibiotik. Misalnya dokter itu menyarankan untuk mengambil antibiotik sebanyak 5 dalam 5 hari. Saya ambil saja 4. Apakah itu akan berpengaruh juga? Ya, jadi minum sedikit, minum banyak dalam waktu yang berbeda, tidak sesuai anjuran, itu sama saja dengan membuat bakteri jadi lebih kebal.